ketika Rasulullah mengatakan itu, tolonglah saudaramu baik daripada zalim maupun dizalimi, lalu ada seseorang yang bertanya, Rasulullah, kalau kita biasanya ini kan menolong yang dizalimi, lalu bagaimana yang dimaksud dengan menolong orang yang menzalimi? Nah, ini kan yang bertanya seorang sahabat nih. Nah, seorang sahabat itu kan serba ingin tahu bagaimana pesan-pesan Allah dan Rasulnya. Terus dijawab, ya kamu menolongnya itu dengan cara mencegah dia jangan sampai melakukan kezaliman. Itu cara menolong orang yang zalim. Nah, terus dari situ, wah ini kira-kira menarik ini. Saya waktu itu ingin membahas sekaligus dua-duanya. Bagaimana cara menolong orang yang sedang zalim dan bagaimana cara menolong orang yang sedang dizalimi. Saya pikir, nanti terlalu banyak materi. Terus ada baiknya kita bagi dua saja. Jadi pagi ini, insya Allah kita membahas menolong orang yang sedang zalim. Rabu depan mudah-mudahan kita sempat bertemu lagi. Insya Allah kita membahas menolong orang yang dizalimi. Pada prinsipnya gini, Allah itu menganjurkan kita untuk tolong menolong antara satu dengan yang lain dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tidak boleh tolong menolong di bidang keburukan atau perbuatan dosa. Dasarnya firman Allah di Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Larangannya aja udah permusuhan. Jadi relevan sekali. Nah, tolong menolong itu sangat penting karena kita manusia diciptakan oleh Allah dengan kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita itu memang dibuat oleh Allah bervariasi. Bukan hanya bervariasi laki dan perempuan, suku ini dan suku itu. Tetapi pengetahuannya, keterampilannya, perilakunya, wataknya dan sebagainya memang dibuat oleh Allah itu beda. Perbedaan itu bisa perbedaan jenisnya. Misalnya ada orang yang berbakat jadi guru, jadi dosen. Ada orang yang berbakat jadi kuli, jadi tukang, dan sebagainya. Ada orang yang berbakat jadi menteri, tapi nggak bisa berbisnis. Ada orang yang pintar berbisnis, tapi nggak bisa jadi menteri. Itu memang dibuat oleh Allah semacam itu, sehingga ringkasnya ada yang lebih dan ada yang kurang. Lebih dan kurang itu bisa dalam bentuk fisik, misalnya jadi ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin, dan sebagainya. Nah, perbedaan semacam ini penting sekali untuk kehidupan umat manusia. Karena dengan perbedaan itu ada plus dan minus di masing-masing, maka yang plus diharapkan menolong yang minus. Terjadilah tolong menolong. Dan tolong menolong itulah sebenarnya inti dari kita memperoleh benefit. Tolong menolong itu adalah inti kita memperoleh benefit. Kalau di bidang bisnis, benefitnya itu keuntungan, sehingga kita mempunyai income. Tapi kalau di bidang keimanan, benefit itu adalah pahala. Jadi memang dibuat oleh Allah begitu, ada lebih, ada kurang. Tapi tidak dipakai untuk sombong-sombongan, tapi untuk tukar-menukar. Seperti firman Allah, ahum yaqsimuna rahmat rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Apakah mereka yang membagi-bagi kasih sayang Tuhanmu? Kamilah yang membagi-bagi kehidupan mereka. Jadi cara Allah membagi-bagi itu gitu.
Caranya gimana teknisnya? Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian dari manusia itu melebihi dari yang lain derajatnya. Derajat di sini oleh Allah tidak disebutkan spesifik. Maka bisa derajat keterampilannya, derajat keilmuannya, derajat kerajinannya, dan sebagainya. Ini memang ada yang lebih. Saya senang dengan ayat ini karena Allah memakai istilah yang positif, bukan yang negatif. Kalau setiap orang punya kelebihan atas yang lain, maka ya, punya kelebihan atas orang lain, Allah membahas ini kelebihan. Otomatis kan ada yang kurang. Jadi pemahaman terbaliknya, Allah membuat setiap orang punya kekurangan. Tapi kalau yang disebutkan kekurangan itu kan negatifnya. Kita tidak didorong oleh Allah untuk pesimis, tapi untuk optimis. Yang dibahas, setiap orang punya kelebihan. Agar apa? Liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya, supaya sebagian atas sebagian yang lain itu bisa mengambil manfaat, bisa mempekerjakan dan sebagainya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kasih sayang Tuhanmu itu lebih baik daripada apapun yang mereka kumpulkan. Apa itu yang mereka kumpulkan? Biasanya kita punya kecenderungan mengumpulkan harta, mengumpulkan pengaruh dan sebagainya. Nah, kita jangan menguber itu, tapi nguber rahmat. Artinya kita disuruh selalu melatih diri, jangan hanya melihat yang materialistik. Kita juga perlu melihat yang spiritual. Yang spiritual, setiap ciptaan Allah itu ada unsur materialnya, ada unsur rohaniahnya. Oleh karena itu kita lihat rohaniahnya. Jadi kalau harta, ya harta itu materi, kita bisa gunakan untuk beli makanan, beli barang dan sebagainya. Tapi jangan hanya dilihat dari sisi itunya saja, dilihat dari segi rohaninya. Jadi alhamdulillah aku kecukupan, terus kita bersyukur. Untuk bersyukur kita mencoba berbagi. Berarti kalau kita punya kelebihan, ada orang lain yang kurang, nah, kita bagi kelebihan kita kepada yang kurang. Itu bukan hanya harta, ilmu juga begitu. Kalau kita merasa punya, aku alhamdulillah punya kelebihan ini, terus kita share. Gitu. Nah, sayangnya seringkali justru kelebihan yang diberikan oleh Allah itu disalahfahami dan disalahgunakan oleh penerimanya, sehingga mereka tidak menggunakan kelebihannya itu untuk menolong orang lain yang kekurangan, tapi justru untuk membanggakan diri, bahkan untuk menzalimi orang lain yang lemah. Dengan cara caranya bisa dengan cara mengolok-olok, dengan cara merugikan orang lain, atau menyakitinya. Dan ini diungkapkan oleh Allah juga supaya kita waspada. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar cenderung melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Orang kalau punya kelebihan misalnya yang bisa diukur kan materi, punya kelebihan harta, maksudnya kelebihan itu lebih daripada yang dibutuhkan, maka orang itu merasa tidak memerlukan bantuan orang lain. Kalau mau membutuhkan orang lain, kita bayar. Sehingga itu bukan bantuan, tukar menukar. Nah, orang yang merasa tidak butuh orang lain, itu bahasa Arabnya istaghna, punya kecenderungan melampaui batas. Melampaui batas itu lalu menganggap remeh orang lain yang dilihatnya kurang. Ini salah paham. Allah memberi kelebihan itu tidak untuk itu, tapi untuk tolong-menolong, seperti yang diungkapkan oleh Allah tadi di surat Zukhruf tadi, dan juga di surat Al-Maidah. Ya. Coba kalau kita lihat, kalau dikatakan
ada kecenderungan melampaui batas itu fenomena kehidupan bagaimana? Jika penyalahgunaan ini berlangsung berulang-ulang, ya, ada kalanya menyalahgunakan itu atau melampaui batas itu hanya sekali-sekali aja terhadap satu orang, orang lain yang beda lagi. Tapi ada kalanya diulang-ulang kepada orang yang sama. Jadi yang lebih menzalimi yang lemah, yang kaya menzalimi yang miskin, yang kuat politiknya menzalimi yang lemah politiknya. Ini kalau diulang-ulang itu namanya bullying. Jadi bullying itu mendolimi orang lain, tetapi patternnya itu konsisten dan diulang-ulang. Saya coba, karena saya memakai kata bullying, wah nanti kalau saya diprotes, kamu tahu apa psikologi? Saya nggak tahu apa-apa. Saya ngambil aja dari American Psychological Association. Ya. Bullying is characterized as an aggressive behavior that is intended to cause distress or harm, involves imbalance of power or strength between the aggressor and the victim, and commonly occurs repeatedly over time. Jadi itu diulang lagi. Bullying takes many forms, including physical bullying, teasing on name calling, social exclusion, peer sexual harassment, bullying about race, ethnicity, religion, disability, sexual orientation, and gender identity. And also cyberbullying. Nah, ini belakangan ini cyberbullying itu terjadi. Jadi karakternya bullying itu, ciri khasnya bullying itu perilaku agresif. Agresif dimaksudkan untuk menyakiti atau membuat stresnya via lain. Dikarenakan apa? Ketidakseimbangan antara power atau strength, kekuatan di antara anggota masyarakat. Ini yang paling kelihatan itu kalau anak-anak SD. Anak-anak SD itu biasanya yang badannya besar, tinggi, suka ngerjain teman sekelasnya yang nggak gede-gede, pemalu, terus diam-diam dijitak gitu. Itu biasa kita lihat, maka bullying itu perlu menjadi perhatian bagi pengasuh sekolahan. Tapi apakah hanya terjadi pada anak-anak? Enggak, sampai dewasa juga begitu. Ya. Bullying takes many forms, bentuknya macam-macam. Bisa physical bullying, ya, secara fisik, atau nyebut namanya itu, ada nyebut apa namanya itu, cebong, terus apa itu, kadrun, itu bullying. Dan kalau kita bahas ini berarti relevan, karena bullying sekarang ini terjadi. Terus nyebut orang itu teroris, walah kenapa sih pakai begitu? Terus race-nya itu orang race tertentu itu dicemooh. Dan juga penggunaannya, caranya itu seringkali menggunakan cyberbullying, SMS, tidak ada SMS lagi ya, WA atau si Facebook dan sebagainya. Nah, ini kita perlu, tentu nomor satu kita menghindari. Ya. Kita menghindari jangan melakukan bully. Kalau ada orang membuli, kita jangan nimbrung. Kalau nimbrung berarti kita malah terjerumus. Caranya gimana? Kita tolong. Kita menolong dua-duanya. Kali ini bagaimana caranya kita menolong yang membuli. Nah, gejala bullying ini sebagaimana kita amati dalam keseharian itu sedang berlangsung dan tidak terjadi hanya di negeri kita sendiri, tapi juga di seluruh dunia.
Bullying tidak hanya terjadi di dunia anak-anak, tapi juga terjadi di kalangan orang dewasa. Juga terjadi di lingkungan bisnis, di lingkungan politik, bahkan juga di kalangan organisasi internasional. Coba organisasi internasional di PBB, United Nations. Peraturan-peraturan itu kan hanya menguntungkan pendiri. Para pendirinya adalah negara-negara yang menang di Perang Dunia Kedua. Terus peraturan-peraturannya yang menguntungkan mereka. Terus anak-anaknya UN itu organisasi-organisasi internasional di bawah misalnya di World Trade Organization WTO itu negosiasi kan selalu orang negara-negara yang maju itu minta negara berkembang membuka pasar, buka selebar-lebarnya, tapi mereka sendiri menutup pasarnya dengan berbagai cara. Misalnya dengan cara non-tariff barriers. Non-tariff barriers itu menghalang-halangi masuknya impor dengan cara-cara tidak pakai import duty, tidak pakai tarif, tetapi menggunakan peraturan-peraturan. Misalnya makanan yang masuk ke Amerika harus sesuai dengan standar makanan sehat dan sebagainya, yang persyaratannya jelimet sekali, dan itu terutama diterapkan untuk barang-barang import. Maka barang masuk Amerika menjadi sulit. Itu organisasi dunia. Coba di bisnis. Di bisnis itu orang-orang itu cenderung untuk bikin kartel. Kalaupun ada undang-undang anti kartel, anti monopoli, mereka diam-diam bikin persetujuan di antara mereka sendiri. Contohnya, kalau pada masa tanam itu harga-harga gabah sebagai benih itu mahal, harga pupuk mahal. Tapi begitu waktunya panen, harga beras jatuh. Jatuhnya itu macam-macam, bisa dengan cara impor. Kalau tidak impor, isu-isu misalnya, wah kita perlu impor. Begitu ngomong perlu impor aja, itu impact psikologisnya, harga itu langsung jatuh. Jadi akhirnya petani itu yang jadi korban. Jadi bullying itu terjadi di mana-mana, yang berarti kezaliman terjadi di mana-mana. Belum lagi ngomong politik. Ngomong politik itu partai yang merasa besar atau dukungannya besar, aturan yang tidak masuk akal, itu bisa jadi undang-undang. Bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi pun, mahkamahnya bilang, wah itu bukan ranah kami, itu terserah yang membuat undang-undang. Gimana? Ya kalau yang terserah yang membuat, ya tidak ada yang mengontrol begitu. Jadi ini terjadi di mana-mana. Nah, dalam Islam bullying itu dilarang karena menyakiti pihak lain dan termasuk kegiatan zalim. Ada pedoman yang ringkas dalam Islam, la dharara wa la dirara. Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lain. Islam melarang pemeluknya menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Ini hadis yang saya kemukakan tadi, ada hadis lain lagi bahwa ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Islam yang bagaimana sih yang lebih baik? Rasulullah menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang baik adalah Islam yang dipakai oleh orang yang orang itu tidak menyakiti orang lain. Atau dengan teksnya versinya Rasulullah, orang Islam yang orang Islam lain itu tidak merasa disakiti atau selamat baik dari mulutnya maupun dari tangannya. Kalau masyarakat itu aman dari mulutnya, artinya
dia tidak disakiti secara verbal. Menyakiti secara verbal memang fisiknya tidak sakit, tidak luka, tapi hatinya yang luka. Jadi kelihatannya omongan, tapi sakitnya lebih dalam karena di hati dan lebih sulit sembuhnya. Wayadihi, selamat dari tangannya. Jadi tidak ada orang Islam itu yang boleh menyakiti fisik maupun mental orang lain. Oleh karena itu kita umat muslimin diwajibkan menghindari perilaku zalim dan mencegah terjadinya kezaliman di masyarakat. Antara lain dengan menolong semua pihak yang terlibat dalam kezaliman. Semua pihak, dalam hal ini yang zalim dan yang dizalimi. Itu dua-duanya harus diselamatkan. Dasarnya hadis Rasulullah yang tadi saya bacakan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu, saudara di sini kita rujukannya kepada ayat Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang sesama mukmin itu saudara. Jadi saudara ini bukan hanya kakak beradik. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan zalim maupun dizalimi. Lalu ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman. Saya menolong seseorang saudara saya ketika dia dizalimi. Afara'aita idza kana zaliman. Lalu bagaimana kalau dia sedang zalim? Kaifa ansuruh? Bagaimana aku menolongnya? Jawab Rasulullah, tahjuzuh atau tamna'u. Kalau ada hadis seperti ini, tahjuzuhu atau tamna'uhu, ini berarti si orang yang bercerita itu ragu-ragu apakah Rasulullah menggunakan kata tahjuzuhu atau tamna'uhu. Dua kata ini artinya sama. Jadi ini dalam rangka sebenarnya maksudnya mencegah. Tapi apakah kata ini atau kata ini? Sehingga karena artinya sama, maka itu tidak menjadikan mutu hadis itu rendah. Tamna'uhu binadzulmi. Kamu mencegah supaya dia tidak melakukan kezaliman. Fa inna dzalika nasruh. Itulah cara menolongnya dia. Menurut hadis tersebut, kita tidak hanya diperintah untuk menolong yang dizalimi saja, tapi juga yang menzalimi, yaitu dengan mencegahnya dari perbuatan zalim. Kalau kita berhasil mencegahnya melakukan kezaliman, berarti kita sudah menolongnya karena kita telah menyelamatkan dia dari perbuatan dosa. Perbuatan zalim kan dosa. Jadi kalau kita bisa menyelamatkan dia, itu paling tidak dia tidak jadi melakukan dosa. Juga berarti menyelamatkan dia dari godaan setan. Orang yang berbuat zalim itu sedang didominasi oleh setan. Tapi kita mencegah supaya setan tidak jadi mendominasi. Sehingga dia tidak nurut kepada setan, tapi dia nurut kepada Allah. Jadi kalau dikatakan menolong, ya benar. Ya benar. Ya. Juga begitu dia tidak lagi berbuat zalim. Sekaligus kita itu menolong calon korban. Karena kalau kita tidak mencegah dia, ini korbannya betul-betul menjadi korban. Tapi kalau kita berhasil mencegah, kita mencegah yang zalim, sekaligus kita menolong yang dizalimi. Tentu ada cara-cara lain untuk mengatasi hal itu, atau teknisnya bagaimana itu bisa juga ya. Sehingga kezaliman itu tidak terjadi. Nah, cara mencegah seseorang atau kelompok, ya, karena berbuat zalim itu bisa orang per orang, bisa kelompok. Seperti tadi kalau dibilang kartel, nah, itu kan kelompok perusahaan. Perusahaan itu saja itu kelompok orang. Nah, jadi mencegah seseorang atau kelompok orang agar tidak melakukan kezaliman bisa kita laksanakan sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yaitu seperti dalam hadisnya Nabi itu, maksudnya kalau kita punya otoritas, kita gunakan otoritas itu. Kalau kita tidak punya otoritas, kita gunakan lesan kita. Kalau tidak bisa dengan lesan, ya udah dengan hati.
Nah, hadisnya ini sangat populer, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika dhaful iman." Siapa yang di antara kalian yang melihat kemungkaran. Kemungkaran itu apa? Mungkar itu artinya sesuatu yang tidak dikenal oleh akal sehat. Kebalikan dari mungkar itu ma'ruf. Ma'ruf itu artinya yang dikenal. Nah, jadi kita itu sejak lahir itu sudah ditanamkan oleh Allah, kalau ada orang merampas hak orang lain itu gak masuk akal. Karena itu gak masuk akal, itu mungkar. Terus yang masuk akal, ya masing-masing bekerja, dia memiliki hak untuk menerima hasilnya. Jadi, nah, siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Nah, ini yang saya maksud dengan otoritas tadi, dengan tangan. Orang suka mengatakan kekuasaan. Nah, saya menyebutnya otoritas. Dua-duanya bisa masuk ya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tidak bisa, gunakan lisannya. Kalau tidak bisa, gunakan hatinya. Dan mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah iman yang paling lemah. Tentu di antara tiga tadi, menggunakan otoritas atau lisan atau hati, alternatif yang paling utama dalam menolong orang zalim adalah dengan menggunakan otoritas. Nah, ini misalnya. Bagaimana kalau yang zalim itu pejabat-pejabat negara yang sedang berkuasa? Itu kan mereka punya polisi yang bisa menangkap, mereka punya jaksa yang bisa memproses, mereka juga punya hakim yang bisa mengambil keputusan yang semuanya harus sesuai dengan kemauan penguasa. Itu kan sulit. Coba, ini saya tidak membahas terlalu lebar karena ya lahiriah yang gampang-gampang bagi kita. Jadi terhadap para pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menzalimi masyarakat atau kelompok tertentu di antara masyarakat, kita menggunakan otoritas atau wewenang kita, wewenang rakyat. Apa itu wewenang rakyat? Hak pilih. Kita kan punya hak pilih setiap satu periode gitu. Periodenya yang lazim di kita ini 5 tahun. Nggak tahu kalau ada yang memperpanjang, nggak tahu. Tapi saya memilih setiap periode. Kan ada periodenya tertentu mereka. Maka otoritas rakyat adalah lain kali jangan memilih dia. Apakah dia itu sebagai kepala daerah, kepala negara, atau perwakilan rakyat dan sebagainya, jangan dipilih. Itu wewenang kita. Jadi cara menggunakan otoritas terhadap yang berkuasa itu semacam itu. Salah satu ya. Ya, jadi untuk periode yang akan datang, kita tidak usah memilih mereka lagi dengan niat. Nah, ini niatnya penting. Dengan niat melaksanakan perintah Allah untuk mencegah terjadinya kezaliman. Jadi kalau misalnya ada dua calon presiden, kita lihat, aduh, nggak ada yang serak aku. Ini dua-duanya nggak serak saya. Mohon maaf, saya tidak mengatakan dua-duanya jelek. Karena kalau saya bilang dua-duanya jelek, nanti saya merasa hebat. Sebenarnya saya nggak serak gitu. Dua-duanya saya nggak serak. Kenapa? Ya nanti kalau korupsi bagaimana, kalau nanti menekan-nekan orang Islam bagaimana dan sebagainya. Nah, caranya kita memilih yang madharatnya lebih kecil. Madharatnya lebih kecil itu misalnya gini. Dua calon ini sama-sama punya potensi korupsi. Atau anggaplah yang satu punya cenderungan korupsi, yang satu ada kecenderungan mempersulit orang Islam beribadah. Mana yang dipilih? Kita pilih yang paling ringan di antara dua.
Kalau itu yang didolimi, kedolimannya itu berupa korupsi, ya paling kemakmuran negara aja yang terpengaruh. Tapi hubungan kita dengan Allah tidak terpengaruh. Tapi kalau ada calon yang akan mempersulit beribadahnya orang-orang Islam, itu bahayanya sampai di akhirat. Sampai di akhirat itu nanti kita bisa terjerumus. Maka dari dua itu, ya lebih baik yang korupsi saja. Sebenarnya bukan lebih baik ya, lebih ringan risikonya. Ya, bukan lebih baik. Karena kita bilang lebih baik nanti berarti korupsi itu baik. Enggak. Lebih ringan resikonya dibanding dengan pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk mempersulit ibadah. Alternatif yang lain yaitu dengan menyampaikan nasihat. Ini berarti pakai lesan. Dengan menyampaikan nasihat, misalnya dengan berkunjung kepada pejabat yang bersangkutan. Kalau itu bupati, ya sowanlah kepada bupati. Cuma biasanya kalau mengunjungi pemimpin begitu, itu mereka tidak mau menerima kalau orang per orang pribadi. Ya udah, kita pakai nama asosiasi atau suatu kelompok begitu. Ya. Ini pengalaman saya, dulu kan saya hampir tiap hari di istana. Itu di samping para menteri yang menghadap juga masyarakat biasa, tapi mereka dalam bentuk organisasi, jadi datangnya rame-rame. Nah, itu saya ingat itu dulu berkali-kali ada demo anti SD, apa itu yang undian berhadiah itu, undian apa SDSB itu diprotes sana sini. Tapi waktu itu demo itu waktu presiden lagi di luar negeri dan saya sedang meliput kegiatan presiden. Nah, terus ada seorang menteri yang menjelaskan tidak dituruti. Ini yang off the record-nya dia bilang. Biasanya menteri itu bilang on the record-nya ini macam-macam. Dia kalau ngomong on the record itu bergak-bergu, tapi begitu selesai, udah sekarang tidak ada catatan, tidak ada rekaman. Off the record. Ini dikhawatirkan, ini baru step pertama. Nanti kalau ini dituruti, nanti bisa maju lagi begitu. Dan yang itu tidak boleh ditulis. Nah, terus satu saat Muhammadiyah berkunjung ke presiden. Nah, Muhammadiyah pinternya itu waktu itu habis ketemu dia tidak cerita kepada wartawan ngomong apa kepada presiden, ngomong aja lah persahabatan aja. Ini Pak Harto ini kan dulu orang Muhammadiyah, dia sekolahnya di Muhammadiyah begitu. Terus tidak lama kemudian SDSB di stop. Jadi ini salah satu cara menyampaikan nasihat kepada pemimpin. Kita lihat pemimpin ini orangnya lebih suka kalau nasihat itu diem-diem aja, nggak usah ngomong sana sini. Kalau terus koar-koar demo malah nggak dituruti. Nah itu jadi salah satu cara untuk menyampaikan pesan kepada pemimpin adalah dengan menasehati. Nah, kalau tidak ada kapasitas untuk menyampaikan langsung, kita bisa menyampaikan nasihat melalui wakil rakyat. Jadi berkunjung kepada DPRD atau DPR, sampaikan bahwa ini kebijakan ini menyebabkan hal-hal yang negatif begini. Ini tolong sampaikan. Kan DPRD itu fungsinya mengawasi perilaku eksekutif gitu. Jadi melalui perwakilan baik di tingkat daerah maupun di tingkat yang lebih tinggi. Bisa juga nasihat disampaikan dengan cara menyelenggarakan seminar yang sifatnya ilmiah. Jadi bikin seminar, karena seminar itu akan membentuk opini, yang nanti lama-lama akan berakumulasi. Tapi sifatnya ilmiah, bukan yang
tidak, kalau bukan yang emosional. Kalau emosional tuh nanti isinya maki-maki. Ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga pembahasan bisa disampaikan secara objektif. Alternatif paling rendah, yang paling rendah nilainya dalam keimanan adalah dengan mengingkarinya dalam hati. Jadi kalau mengubah dengan hati itu sebenarnya mengingkari dalam hati. Wujudnya apa? Nggak usah ikut-ikutan kegiatan itu, tidak ikut-ikutan kegiatan yang sifatnya menzalimi. Misalnya kemudian kita nggak cocok, kemudian ditawari duitnya dari mana? Duitnya tidak ada dari anggaran. Kalau nggak ada dari anggaran, dari mana? Nah, itu bisa diambil dari uang korupsi. Ya, jangan terima. Udah, kita meskipun tidak bisa menyampaikan, kita dikasih duit korupsi nggak usah. Itu iman yang paling rendah. Jadi, jika kita memiliki otoritas yang kuat, maka kita harus menggunakan otoritas itu. Misalnya ada pihak yang melakukan kezaliman dengan kekerasan, maka kita harus berusaha melerai mereka dari pertikaian dan membantu masing-masing pihak untuk mengatasi perselisihan. Ya, kalau tadi rakyat kepada penguasa, bagaimana kalau kita mempunyai otoritas? Kalau kita punya otoritas harus pakai otoritas. Ya, harus pakai otoritas. Dalam hal ini misalnya kita sedang berkuasa nih. Nah, kita sedang berkuasa kan kita pada posisi yang diberi amanah dengan otoritas. Kalau ada yang zalim gimana? Ya dilerai. Ya, seperti firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin yang berperang, ya, iqtatalu itu saling membunuh, artinya konflik dengan kekerasan. Fa aslihu bainahuma, damaikan. Misinya hanya mendamaikan, tidak lalu mengadu domba. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau dari dua kelompok itu yang satu ngotot, tetap aja mau melakukan kezalimannya itu yang diambil tindakan sampai dia mau tunduk damai. Nah, kalau penguasa kan bisa misalnya dengan cara menahan orang-orang yang terlibat itu. Ya, udah, kalau kamu nggak mau damai, ditahan aja. Dengan ditahan kan tidak ketemu dengan musuhnya. Dengan tidak ketemu musuh, maka tidak terjadi pertikaian itu. Terus fa'in fa'at, kalau dia sadar dan dia mau berdamai, fa'aslihu bainahuma bil adl, tengahi dengan keadilan. Ya, dipisahkan dengan keadilan. Kalau masalahnya ini, kalau di daerah-daerah itu seringkali masalah tanah, sengketa tanah. Dan sengketa tanah ini Masya Allah, berapa banyak itu tanah yang sertifikatnya double atau bahkan ada 3 sertifikat. Itu gimana bisa terjadi, saya nggak tahu. Nah, itu sebagai penguasa harus memberi instruksi, dicari sebenarnya ini dulu gimana itu sejarahnya, kok bisa muncul 2 atau 3 sertifikat sehingga menyebabkan pertikaian. Wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian, seperti apa bunyi hukum itu. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang adil. Jadi menjadi penguasa yang adil itu penting. Tempoh hari kita bahas bahwa pemimpin yang adil itu orang yang sedang dekat dengan Allah. Karena pemimpin adil itu dekat dengan Allah, maka doa mereka itu mudah dikabulkan oleh Allah. Saking istimewanya pemimpin yang adil. Saya teruskan. Jika kita tidak mempunyai wewenang untuk melerai mereka, setidak-tidaknya kita tidak usah ngeblok ke salah satu pihak. Misalnya dengan maki-maki satu pihak. Jadi ada di politik ini terutama, ini kan kita tuh
terbelah. Ya, kiri dan kanan, udah saya nggak usah nyebut istilahnya, kiri dan kanan. Nggak usah ikut ke kanan, nggak usah ikut ke kiri. Karena begitu kita ikut ke kanan atau ke kiri, berarti kita makin manas-manasin gitu. Yang baik kita lerai dua-duanya itu. Pasti duduk perkaranya gitu. Ya. Kalaupun kita sampaikan pesan, bentuknya bukan maki-makian. Seperti di WA itu kan seringkali maki-maki itu. Nggak usah maki-maki lah. Ya. Terus nggak usah mempersekusi. Oh, itu tidak maki-maki. Iya, tapi persekusi itu kan lebih berat daripada maki-maki. Ya. Tapi kita sampaikan dengan bentuk nasihat yang disampaikan dengan cara yang baik. Ya. Misalnya kita sampaikan pesan agar pelaku berzalim itu tidak melaksanakan kezalimannya itu karena apa? Kita takut-takutin, kamu jangan menzalimi orang lain loh. Allah itu pasti membela pihak yang dizalimi. Allah akan mengabulkan doa orang yang dizalimi. Nah, orang yang dizalimi kan doanya kan kadang-kadang against ya, yang merugikan yang menzalimi karena dia sakitnya. Nah, Rasulullah sendiri bilang, wattaqi da'watal madlum. Takutlah kamu atau jagalah dirimu dari doanya orang yang sedang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab, tidak ada batasan antara orang yang dizalimi dan Allah. Artinya apa? Mudah sekali dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau misalnya dia saking keselnya, mampus lu, itu bisa. Ya. Nah, kalau contoh Rasulullah itu dulu sebelum jadi nabi sudah punya anak perempuan. Ada yang namanya Ruqayyah, ada yang namanya Ummu Kulsum. Di tradisi orang Quraisy itu kalau ada orang begitu sudah masuk dewasa, ukurannya haid, begitu sudah haid itu diumumkan di Darul Nadwah, di tempat pertemuan mereka. Si A itu anaknya sudah haid itu, siapa yang mau nikahi? Oh itu si B punya anak itu sudah menstruasi. Siapa yang mau menikahi? Jadi memang tradisi waktu itu nikah itu memang cepat, tetapi mereka tidak langsung kumpul serumah. Nikah aja. Nah, itu jadi kalau kita mengukur itu kawin kok masih anak-anak. Jangan mengukur tradisi lah yang saat itu dan sekarang beda. Ya. Makanya orang sana itu kalau anaknya cantik itu suka deg-degan nanti kalau dilamar itu gimana. Nah itu Abu Bakar waktu anaknya begitu masuk menstruasi, anaknya itu Aisyah itu kan cantik sekali. Dia bingung karena sudah ada orang kafir yang sudah menyebut namanya. Saking gugupnya Abu Bakar nyuruh temannya Umar. Abu Bakar dan Umar itu umurnya hanya beda 2 tahun. Tapi bilang, Umar tolong dong nikahin anakku Aisyah. Wah enggak. Ini kalau kamu enggak mau nanti dikawini oleh si A gitu, yang jahat gitu. Terus karena Umar enggak mau, Utsman ditawari. Oh kan enggak mau. Nah itu jadi tradisi-tradisi yang semacam itu adalah latar belakang saat itu. Nah, sebelum Rasulullah jadi nabi, anaknya Rasulullah 2 itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum diambil mantu, dikawinkan dengan anaknya Abu Lahab. Dua-duanya diambil. Jadi kakaknya anak yang pertama namanya Utbah itu menikahi Ruqayyah. Anak yang adiknya Utaibah menikahi Ummu Kulsum. Terus ketika Rasulullah menjadi nabi, wah ini jadi masalah. Terus ketika turun tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu disebut Abu Lahab bakal masuk neraka karena dia memusuhi Nabi. Abu Lahab marah, saking marahnya bilang sama 2 anaknya itu, ceraikan 2 anak itu, anaknya Muhammad. Kalau tidak kamu ceraikan, kamu akan menjadi musuhku.
terus anaknya terpaksa menceraikan. Cuma yang satu menceraikannya dengan baik, dikembalikan kepada bapaknya. Ada yang satu sambil mengembalikan itu sambil maki-maki. Tidak cukup maki-maki, meludah lagi ke arah Rasulullah. Nah, berarti Rasulullah kan sedang didolimi. Karena sedang didolimi, Rasulullah mohon kepada Allah, ya Allah, berilah kekuasaan kepada salah satu dari anjingmu. Salit, berilah sultan, berilah kekuasaan kepada salah satu dari anjingmu untuk Utaibah. Terus Abu Lahab tahu bahwa Nabi Muhammad itu kalau berdoa itu pasti terkabulkan. Dia tidak lama setelah itu Abu Lahab ngajak anaknya ini pergi berdagang. Ketika berdagang, dia pesan sama teman-teman, teman-teman tolong anakku Utaibah ini dijaga ya. Soalnya Muhammad doain begini gitu. Terus di perjalanan itu kan kalau terlalu malam mereka bikin kemah. Mereka bikin kemah di perjalanan, ada orang setempat lewat, hati-hati ya, di sini banyak anjingnya gitu. Anjing itu yang galak itu. Terus makin dijaga itu. Lengah juga, akhirnya mati dimakan anjing. Serigala, dimakan serigala. Ini karena apa? Itu orang yang lagi dizalimi itu doanya mustajab. Nah, orang yang akan melakukan zalim kita takut-takutin dengan itu. Kamu jangan main-main ya. Kamu itu kalau orang itu sampai berdoa, dia orang baik loh, orang soleh itu. Kalau dia berdoa, kena kamu. Nah, tujuannya mencegah dia. Bisa juga orang yang zalim itu dinasihati bahwa kezaliman dia itu nanti kalau toh tidak di dunia ini dia dapat balasan, di akhirat itu akan diadakan transaksi antara orang yang zalim dan yang dizalimi. Jadi transaksi kamu punya pahala berapa, punya dosa berapa. Jadi hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai' falyatahallilhu minhu al-yawm qabla alla yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu 'amalan salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaihi." Siapa saja yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik kezaliman terhadap harga dirinya atau perkara yang lain, maka hendaklah ia meminta untuk dihalalkan, artinya minta maaf pada saat ini sebelum datang di masa di mana dinar dan dirham tidak berlaku, uang nanti tidak berlaku, dolar nggak berlaku. Nah, jika dia memiliki, kalau itu tidak dilaksanakan sekarang, jika dia memiliki amal soleh, maka amal soleh dia akan diambil dari pahalanya itu diberikan kepada yang dizalimi. Tapi kalau dia sudah tidak punya amal soleh lagi, dia kan udah boleh dikatakan minus deh. Nanti dosanya yang dizalimi diambil diberikan kepada yang zalim. Nah, itu yang istilahnya bangkrut. Ya. Di kesempatan yang lain Rasulullah bertanya, kamu tahu nggak orang yang bangkrut? Orang-orang menjawab yang bangkrut itu ya orang yang sudah tidak punya harta lagi, yang kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Rasulullah menjelaskan semacam ini. Jadi itu kerugiannya tidak di sini tapi di akhirat karena suka mendolimi orang lain. Nah, itu tadi dengan lisan. Bisa juga mencegah kezaliman secara lisan dengan menyampaikan secara umum melalui nasihat-nasihat yang bisa membantu meningkatkan keimanan masyarakat. Nasihat secara umum itu apa? Jadi pengajian itu disampaikan bahwa zalim itu dosanya besar dan sebagainya, sehingga orang-orang yang semula punya keinginan melakukan kezaliman dia bisa menahan diri.
Jadi penyampaiannya secara umum, dan biasanya menyampaikan secara umum itu lebih gampang daripada secara pribadi, karena kalau saya secara pribadi itu kalau disalahpahami bisa jadi berantem itu. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan tadi bahwa ada kecenderungan pada manusia yang merasa lebih kuat baik secara fisik, ekonomi maupun politik untuk membuli pihak yang lebih melemah, maka kita sampaikan nasihat yang menyadarkan mereka bahwa Allah telah berbuat baik. Allah kan sudah memberi kamu rizki, memberi kamu kesehatan dan sebagainya. Maka gunakanlah kebaikan dari Allah itu untuk melakukan kebaikan buat orang lain. Jadi kamu sudah diberi kebaikan oleh Allah, berbuat baiklah kepada orang lain. Bukan lalu terus disalahgunakan lalu berbuat buruk dan merusak tatanan kehidupan. Firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan ini tidak harus berupa fisik, ya, tidak harus berupa lingkungan, tapi tatanan hidup. Tatanan hidup itu termasuk bahwa setiap orang punya haknya sendiri-sendiri. Hak itu jangan dikurangi, jangan diambil. Nah, itu tatanan, termasuk tatanan hidup, itu jangan dirusak. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang yang suka berbuat kerusakan. Jika kita lakukan usaha-usaha ini, yaitu menolong orang yang zalim agar tidak melaksanakan kezalimannya, maka kita berarti bisa masuk ke golongan orang yang disebutkan oleh Allah. Jadi Allah perintah secara umum, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang suka menyeru kepada kebaikan, amar ma'ruf, menyuruh untuk berbuat yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, mudah-mudahan kita punya semangat untuk meleraikan pertikaian di antara kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang muflihun yang disebut di ayat ini, yang beruntung. Ya. Jadi pagi ini kita membahas bahwa Allah menganjurkan kita untuk tolong-menolong. Nah, perbedaan kekuatan, baik kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, itu seharusnya digunakan untuk tolong-menolong. Tapi ada kecenderungan kuat, tapi ada kecenderungan yang kuat merugikan atau membuli yang lemah. Itu kecenderungan secara umum. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menolong kedua pihak, baik yang zalim maupun yang dizalimi. Kita bisa mencegah kezaliman sesuai dengan kapasitas kita, mungkin dengan cara menggunakan otoritas kita, menggunakan lisan atau tulisan, dan menggunakan hati kita. Dan yang zalim mesti harus takut pada doa yang makbul dari orang yang dizalimi, dan juga harus takut terhadap transaksi amal baik buruk besok di hari pembalasan. Semoga Allah memberi kita sikap rendah hati yang suka memanfaatkan kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk menolong orang lain yang lemah. Amin.